Shalom, Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 25 sampai 30. Yohanes 3 ayat 25 sampai 30 berkata bahwa maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri tidak memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita pernah mengalami sebuah penurunan di dalam pekerjaan kita, mengalami sebuah hal di mana kita sudah tidak lagi melakukan sesuatu pekerjaan itu, atau kita pernah berhadapan dengan seseorang yang kita rasa orang ini nanti akan mendahului kinerja kita, atau kita merasa tersaingi dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kita mungkin, atau orang di dalam lingkup pekerjaan kita. Apakah kita pernah merasakan seperti itu? Ya, mungkin perasaan yang sama pernah dialami oleh murid-murid dari Yohanes ini, Yohanes Pembaptis. Murid-murid dari Yohanes Pembaptis ini melihat bagaimana ada Tuhan Yesus, yang para murid Yohanes ini lihat, kenapa Tuhan Yesus lebih daripada Yohanes Pembaptis? Kenapa kok pamor Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis? Apa yang salah dari guruku Yohanes Pembaptis sampai ada seseorang yang lebih tinggi pamornya dari guruku si Yohanes Pembaptis? Inilah pemikiran dari murid Yohanes Pembaptis. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar sama seperti Yohanes Pembaptis. Belajar dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis tahu bahwa yang harus lebih besar adalah Kristus, bukan dirinya. Yohanes Pembaptis mengerti bahwa tujuan dari karya keselamatan itu adalah Kristus, dan pamornya memang harus tertuju kepada Kristus. Yohanes Pembaptis hanya ditugaskan untuk membuka jalan bagi Sang Kristus itu akan lalui. Ya, Yohanes Pembaptis tahu perannya. Yohanes Pembaptis tahu masanya. Yohanes Pembaptis tahu dirinya. Dan Yohanes Pembaptis yang terpenting adalah Yohanes Pembaptis tahu harus memuliakan siapa. Ya, Yohanes Pembaptis tahu yang harus dipermuliakan adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita di dalam pekerjaan, jika kita di dalam setiap kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, mungkin kita mengalami penurunan, mungkin kita mengalami kok tidak lagi seperti dulu ya. Kenapa kok sekarang lebih sepi? Misalnya dagangan kita kenapa kok lebih sepi? Bisnis kita kenapa kok tidak seperti dulu ramenya? Apakah ada saingan dari sana? Atau pekerjaan kita kenapa kok sudah tidak banyak dipercayakan lagi ya?
Atau mungkin kenapa kok ada orang ini yang bisa merebut pekerjaan saya? Ataukah mungkin ada pemikiran-pemikiran seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita perlu sadar bahwa ada masanya. Dan kita juga perlu sadar bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap bisnis kita, itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan menginginkan kita untuk tenang terlebih dahulu, mungkin dengan cara itulah Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan dengan tenang. Jika Tuhan menginginkan kita untuk mengalami penurunan terlebih dahulu, mungkin dengan itulah Tuhan mengizinkan kita untuk memuliakan Tuhan di masa-masa penurunan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan kehidupan kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan itu semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah kasih Tuhan itu semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah Tuhan itu terus dipermuliakan dan kita semakin kecil. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersandar terus kepada Tuhan. Marilah kita melihat kasih-Nya Tuhan. Marilah kita memuliakan Tuhan di dalam setiap bisnis kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap aktivitas kita. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan dan nama Tuhan yang terus menjadi besar dalam kehidupan kita. Ingatlah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa terus memuliakan nama-Mu di dalam setiap keadaan kami. Di waktu kami berada di dalam penurunan, di waktu kami di dalam keadaan kekosongan, di waktu kami di dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa, di waktu kami dalam keadaan yang mungkin tersaingi. Tuhan, tolong kami untuk kami tetap memuliakan Tuhan di setiap keadaan-keadaan di bawah itu. Tuhan, tolong kami. Dan jika kami berada di posisi-posisi yang baik, di dalam keadaan-keadaan yang baik, Tuhan, tolong kami untuk kami bisa memuliakan-Mu di dalam setiap keadaan itu. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk melihat kasih Tuhan yang besar dan terus memuliakan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat, muridkan satu orang lagi bagi Kristus. Selamat merayakan Advent Natal. Tuhan Yesus memberkati.